Nanti saya ini ya, saya share kalau masih mau lihat perkuliahannya ya. Baik, kita mulai saja dengan ini, teknik penulisan karya ilmiah. Ini biasanya di kesepakatan dengan Bu Ida, biasanya academic writing di minggu pertama, literatur review minggu kedua, minggu ketiga literatur review dan seterusnya sampai nanti biasanya habis UTS baru saya masuk ke tesis structure ini ya di minggu ke-8 dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang mungkin saya pertemuan pertama sama saya dulu, nanti mungkin minggu depan sama Bu Ida lagi, tapi kita berarti hari ini mereview aja mengenai roadmap penelitian teknik penulisan karya ilmiah. Nah, ya biasanya kalau kita membuat sebuah tulisan atau calon tesis, biasanya ada ini ya, ada beberapa hal yang harus kita siapkan untuk membuat sebuah penelitian atau tesis. Nah, misalnya di sini kita ada ide dari fenomena atau dari data lapangan. Misalnya data lapangan di waktu semasa riset di S1 misalnya gitu ya. Sore ini untuk konteks S1 misalnya kita memerlukan fenomena dan data lapangan, sama juga dengan S2, S3 ya. Kemudian kita cari namanya riset gap-nya. Riset gap itu apa? Biasanya antara lapangan dengan teorinya ada ini ya, ada perbedaan, memunculkan yang dikenal dengan gap. Kemudian ada yang namanya teori dari riset yang mau kita tulis ya, atau tesis yang mau kita tulis. Kemudian ketiganya gabungan antara fenomena, riset gap, sama teori kita masukkan ke dalam latar belakang masalah, kita tulis di dalam rumusan masalah, kemudian di dalam rumusan masalah penelitian. Biasanya kan gitu ya. Nah, ini yang mungkin harus bisa diingat kembali waktu menulis dulu di skripsi dan kita akan ulangi di tesis ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada latar belakang masalah yang harus kita tulis. Latar belakang masalah ini biasanya bisa jadi mulainya dari teori. Kemudian bisa juga dari implementasinya. Ketika teori nggak sama implementasi nggak cocok, maka muncullah yang dikenal dengan gap. Kalau teori kita biasanya mulainya dari referensi begitu ya, referensi yang kita punya, kemudian masuk ke dalam teori yang kita pakai, kemudian ternyata aplikasinya ini ya, ternyata aplikasinya tidak sama dengan teori yang kita ketahui begitu. Nah, gap inilah yang menarik untuk dibahas. Nah, gap inilah nanti yang kita olah menjadi sebuah tesis. Begitu ya. Nah, yang menarik kalau misalnya kita membuat sebuah tesis, pertanyaan yang pertama yang perlu ketahui, datanya ada nggak? Kemudian yang kedua, teorinya ada nggak? Pertanyaan yang ketiga, misalnya lokasinya. Keempat, metodologinya bisa nggak? Kemudian yang kelima, misalnya referensinya ada nggak? Terus yang keenam, misalnya kita mau meneliti tentang sesuatu, tapi mungkin data udah, metodologi udah, teori udah, fenomenanya ya, fenomenanya. Cukup. Kemudian kalau
sudah fenomenanya dianggap cukup, mungkin nanti kita beralih ke dananya ada. Nah, ini kita boleh tanya dana untuk risetnya ada nggak? Terus kita punya minat nggak? Terus kita punya tim nggak? Kalau misalnya kita punya tim ya, tim untuk mencari data misalnya, dan seterusnya ya. Jadi artinya eh, ketika kita mulai mungkin kita bisa sambil mikir-mikir nanya, oh ini ada nggak ya datanya? Oke, datanya ada nggak ya? Kalau misalnya kita mulai dengan sebuah judul, oke judulnya keren nih, misalnya apa ya? Judulnya misalnya unik mengenai apa ya? Metaverse misalnya. Ini misalnya di Advis ya, Metaverse. Keren. Kemudian pertanyaan berikutnya, datanya ada nggak? Data apa yang dibutuhkan untuk Metaverse? Siapa yang nanti jadi narasumbernya? Gitu ya. Kalau enggak, misalnya judulnya Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara. Nah, datanya ada nggak ini datanya? Nah, contohnya gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang kita tahu dulu bahwa datanya tersedia atau enggak. Oke, datanya ada. Teorinya ada nggak? Pakai teori siapa? Gitu ya. Misalnya Metaverse. Metaverse lagi booming, kita cari referensi teorinya belum ada misalnya. Harusnya ada ya. Nah, kita juga harus pastikan bahwa teorinya ada yang mensupportnya ya. Oke, kemudian yang berikutnya lokasinya sesuai nggak? Saya misalnya di Bandung, saya nelitinya nanti di Samarinda misalnya. Kira-kira ini nggak nanti susah nggak saya nelitinya di Samarinda atau di Gorontalo? Atau saya mau neliti tentang saya tinggal di Gorontalo tapi nanti saya nelitinya di Bandung. Kira-kira susah nggak? Ada nggak link yang kita punya, kita bisa jadikan narasumber nanti di Bandung? Metodologinya sudah paham belum? Oke ya, jadi kalau misalnya merasa bahwa metodologinya belum belum ini ya, belum kebayang, rekomendasi saya dalamin dulu metodologinya. Itu ya, metodologi kalau punya waktu silakan didalamin dulu. Karena gini ya, pola pikirnya riset, ini pengalaman saya ya, pola pikir riset. Ini sharing sebagai sesama periset nih ya. Walaupun saya nggak bikin tesis lagi, tapi terbawa sesudah nggak tesis gitu ya. Jadi kan pertama kan tema ya. Tema dulu kita putuskan ya. Saya mau temanya apa ya misalnya. Oke, tema deal dapat, kemudian saya pastikan datanya dulu. Oke, deal dapat, datanya adalah datanya ya. Punya teman lah saya di pemerintahan, di bisnis, atau di komunitas, dan sebagainya. Kemudian saya pastikan dulu metodologinya saya paham. Saya mau pakai kuantitatif aja lah biar gampang ya. Misalnya gitu ya. Kalau kualitatif susah nanti misalnya. Nah,
Kalau ini sudah dipastikan ketemu, 3 hal ini ketemu, kemudian nanti baru saya putuskan judulnya. Baru saya putuskan judulnya ya. Gitu ya. Jadi pola yang begini perlu dipahami supaya nanti ketika kita ketika kita memulai, kita nggak ragu-ragu lagi. Oh, saya yakin deh judul yang kita pakai ini. Oke ya, kurang lebih gitu. Jadi nanti ketika kita udah punya 3 hal ini, kita langsung bisa langkah langsung, pede lah, 1 tahun selesai. Nah, misalnya 3 bulan selesai tesisnya, 2 bulan kalau perlu. Kalau dosennya nggak susah ditemui gitu ya. Salahnya dosennya yang susah ditemui. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bikin riset, punyailah 3 hal ini, tema, data, sama metodologi gitu ya. Kalau udah punya 3 hal ini, jalan saja. Kemudian fenomenanya cukup nggak? Nah, fenomenanya cukup nggak ya? Kalau misalnya kita nelitinya tentang sesuatu hal yang baru, misalnya peraturan perundangan baru tahun 2020, 2021 misalnya, udah ada aplikasinya belum misalnya gitu ya? Kita mau mengevaluasi kebijakan misalnya. Kebijakan nomor berapa peraturan pemerintah tahun 2021, kemudian kita mau evaluasi. Tapi kita nggak punya cukup data untuk implementasi dari kebijakannya, jadi kita nggak tahu cara evaluasi. Nah, itu jadi pertimbangan. Tahun 2001 ini belum ada datanya. Referensinya nggak cukup. Fenomenanya nggak cukup. Oke, kemudian yang berikutnya dananya. Riset perlu dana, iya. Makanya kadang-kadang riset tuh hibahnya dapat gede gitu ya. Tapi hibahnya biasanya untuk cari sampel biasanya yang mahal. Wawancara biasanya kita ngasih gimmick ya, atau kasih hadiah souvenir buat si yang jawab supaya mau ngejawab begitu ya. Nah, itu perlu dana ya. Nah, yang nggak kalah pentingnya minatnya ya. Minatnya nih yang paling penting nih. Kadang-kadang mahasiswa terjebak di yang penting cepet ya. Ah, saya ini aja lah. Tapi nggak berminat sebetulnya ya. Udah saya nggak berminat. Tapi biarin lah, yang penting saya sebulan selesai. Nah, misalnya gitu ya, tapi nggak berminat. Nah, itu nanti gejet juga nulisnya tuh kalau kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah tim untuk mencari data. Ini boleh juga kalau punya anak buah ya, kalau di kantornya punya anak buah, cari aja tim untuk mencari data sambil paralel, kitanya ngetik, kemudian anak buah nyari data. Nah, misalnya gitu. Kalau enggak, timnya saudara misalnya, atau teman kos misalnya gitu. Ya, bantuin dong ini. Saya mau nulis tulisannya, nanti datanya tolong dicarikan gitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nanya atau curhat boleh ya. Kalau dari saya belum ada. Belum ada? Oke, tapi udah punya judul, Bu? Judul tesis, Pak. Udah punya? Oh, kalau tema sih baru ada. Kalau judul belum, tapi kalau tema sudah ada, Pak. Ada ya? Ya, Tentang apa, Bu Afifah? uh, tentang organization learning dan organization agility.
Jadi Agility. kelincahan, ya, Hmm. kelincahan organisasi dan pembelajaran organisasi. Ya, lagi ngetren ya, organisasi yang agile gitu ya. Sekarang kan lagi ngetrennya Betul, agile organization ya. betul, Ya Bu, Pak. bagus. Jangan lupa teorinya diamankan dulu karena lagi ngetren biasanya teorinya belum banyak gitu ya. Siap, Pak. Ya. Oke Bu Afifah. Yang lain mungkin Pak. punya pengalaman? Udah punya tema atau sudah punya judul atau sudah ke lapangan atau sudah bimbingan mungkin? Belum. Belum ya. Oke, kalau belum ada yang mau ditanyakan silakan. Saya izin bertanya, Pak. Boleh. Ya, kalau saya kebetulan sudah melakukan bimbingan dan penyusunan bab 1 bersama Prof. Budiman. Saya membahas tentang evaluasi kebijakan publik di Mall Pelayanan Publik Jakarta dalam penerapan New Public Service. Jadi 2 variabel, Pak, antara evaluasi kebijakan dan penerapan New Public Service. Izin bertanya, sebaiknya di latar belakang lebih difokuskan ke evaluasi pembahasan tentang evaluasi mall pelayanan publiknya atau disamaratain 50% dengan pembahasan new public service-nya gitu, atau new public service-nya bagusnya dibahas di detail di bab 2 aja gitu. Ya, ya. Ini latar belakang ya. Ya, di Oke. bab 1. Ini pas kualitatif kan, pas bukan kuantitatif ya? Ya, kualitatif. Kualitatif ya. Ya. Oke ya. Jadi temanya evaluasi kebijakan ya. Ya. Kemudian ini kelihatan ya. Ya, kelihatan, Pak. Temanya evaluasi kebijakan. Nah, jadi di bab 1 kalau bisa memunculkan evaluasi kebijakan ya. Iya. Nah, temanya evaluasi kebijakan, kalau bisa muncul tentang ini. Kadang-kadang lupa di bab 1 itu lebih banyak cerita tentang aplikasinya, bukan teorinya. Kalau bisa ada evaluasi kebijakan muncul. Kemudian ada new service ya. New public service, Pak. New Penerapan public service ya. new public service. Oke, ini masuk boleh 25%. Terus apa lagi? Udah, Pak, itu 2 variabel itu aja evaluasi kebijakan. Evaluasi sama new public service? Iya. Oh, yang gitu. Kebijakan yang diambil itu penerapan mall pelayanan publik, Pak, MPP. Iya, mall pelayanan publiknya masuk dong. Ya. Ya. Jadi mall pelayanan publiknya masuk. Karena ini yang menarik di tesisnya kan? Ya, betul, Pak. Oke, kemudian apa lagi? Sudah. Udah ya? Ya. Nah, di tema-temanya kebijakan publik ya, agak lupa mahasiswa tuh kadang-kadang gini ya. Ketika kita nulis tesis itu di bab 1, tapi ini balik ke stylenya pembimbing ya. Kalau saya pembimbingan ya, kalau saya pembimbingnya, usahakan di bab 1 itu ada fenomena mall pelayanan publik, kemudian ada teori tentang quality service atau kepuasan pelanggan, kepuasan publik, misalnya gitu ya teorinya. Kemudian ada riset terdahulu. Nah, kombinasi ini yang membuat di latar belakang itu isinya ini sebetulnya. Kombinasi 3 fenomena, teori, sama riset terdahulu. Nah, jadi waktu kita ngomong itu biasanya fenomena tuh mall pelayanan publik, di mana zaman sekarang semuanya sudah terdigitalisasi, masyarakat tidak lagi mau mengantri, kemudian
lembaga dunia membuat peringkat pelayanan publik tertinggi dicapai oleh ini. Kemudian peraturan undangan yang disampaikan tahun 2019, implikasinya ternyata baru 25% penerapannya. Kemudian, dan seterusnya. Kemudian nanti di dalam, sebentar ya. Kemudian, kemudian di dalam teorinya, kita masukkan teori evaluasi kebijakan. Siapa? Misalnya Van Meter Van Hon. Van Meter Van Hon. Kalau evaluasi kebijakan tuh ada Edward. Edward. Oh ya, Edward. Ya, Edward misalnya. Kita masukkan Edward di situ, kita bahas Edward membahas mengenai ini, dan salah satu indikatornya mengenai itu, gitu ya. Kemudian kutip bahwa Beni 2011 pernah meneliti di Gorontalo, Rizaldi 2020 menulis di Jawa Timur, Muhammad Rizky 2021 menulis di, nah gitu ya. Jadi artinya ada dukungan yang menyatakan bahwa fenomena kita layak diteliti dan mengikuti jalur penelitian yang lain. Gitu ya. Ya, baik Pak. Kalau Ya, untuk riset terdahulu tuh ada batas minimalnya nggak Pak? Untuk biar lebih sebanyak mungkin sih kalau bisa. Tapi biasanya di bab 1 cuma dikutip, dimention nama dan tahunnya. Oh, tapi nanti detailnya ada di bab 2. Tapi nanti tanya pembimbingnya ya. Pembimbing kadang-kadang mau naruh di bab 1 gitu ya. Tapi kalau saya biasanya saya taruh di bab 2 untuk detail. Gitu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Kebayang, Bu? Kebayang. Ya, susunannya kebayang. Tadinya masih abstrak, teori dulu fenomena gitu. Ya. Ikutin ya. Makasih. Ya, makasih Pak. Ya. Saya izin sebentar nih, ada. Sebentar ya, izin. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian kita ke jenis penelitian. Penelitian ada yang aplikatif, ada yang fundamental. Kemudian masalah fenomena gap sama riset gap. Fenomena gap biasanya menemukan alasan kenapa kita neliti. Kemudian riset gap juga mungkin kita akan mempertanyakan temuan orang lain, begitu ya. Terdapat pengaruh antara misalnya apa ya? Terdapat pengaruh antara jumlah lebah terhadap bencana alam. Ada nggak pengaruh itunya? Ada nggak riset gap-nya kalau pertanyaannya gitu? Kan dulu pernah heboh ya, jumlah lebah ternyata menyebabkan bencana alam gitu. Itu namanya riset gap-nya muncul di situ. Kira-kira bisa diteliti nggak? Pengaruh jumlah lebah terhadap bencana alam. Apakah kalau di Jawa Barat jumlah lebahnya berkurang, akan muncul bencana alam? Misalnya saya mahasiswa nih, Bapak Ibu dosennya nih. Bapak Ibu, misalnya Bu Erika, dosennya misalnya Bu Erika. Bu Erika, saya mau bikin tesis nih, judulnya pengaruh jumlah lebah madu di Kabupaten Bandung terhadap bencana alam di Kabupaten Bandung. Diterima nggak judulnya? Bu Erika? Oh, Bu Erika nggak dengar. Bu Elisa aja. Bu Elisa, saya mau neliti nih Bu Elisa.
jumlah lebah di Kabupaten Bandung terhadap bencana alam. Bu Elisa, kedengaran Bu? Boleh diulang, Kak? Mohon maaf, Oh, Pak Benny, pertanyaannya. Ibu lagi di mall ini, Bu? Enggak, kebetulan lagi di kantor, Pak. Oh, kan di mall. Kantornya di mall bukan ya? Misalnya saya nih mahasiswanya Bu Elisa ya, Bu Elisa ditunjuk sebagai pembimbing saya. Bu, saya mau meneliti tentang pengaruh jumlah lebah di Lembang misalnya terhadap bencana alam di Kabupaten Bandung, boleh nggak? Mungkin kurang tepat karena berbeda variabel ya, Pak. Nah, gimana harusnya? Rekomendasi Ibu gimana? Mungkin harusnya yang berhubungan dengan penyebab bencana alamnya sendiri gitu. Contohnya? Mungkin kondisi lingkungan yang menyebabkan terjadinya bencana alam seharusnya. Kondisi internal ya? Ya, ya. Tapi kalau saya datanya punya, boleh nggak Bu? Mungkin bisa ya, Pak. Ibu dosen pembimbing kok ini ragu-ragu begitu, Bu? Tapi kalau dari saya kayaknya Ditolak. dari saya enggak, karena beda variabel ya dengan suruh ganti ya? bencana alam ya. Oke, Bu. Jumlah lebah yang membuat tidak boleh itu apakah lebah terhadap bencana alam terlalu jauh gitu, Bu? Iya. Oke. Tidak setara gitu ya datanya ya? Betul. Betul? Oh, iya. Betul. Oke, Bu. Oke, saya ganti judulnya. Saya mau judulnya pengaruh gaji terhadap kinerja. Pengaruh gaji karyawan terhadap kinerja karyawan. Tapi temuan saya nanti tidak ada pengaruhnya. Boleh nggak? Siapa yang mau jadi dosen pembimbing? Silakan. Maaf Pak, boleh diulang? Ya, saya mau cari dosen pembimbing nih. Tema saya adalah pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan. Gaji terhadap kinerja karyawan. Tapi saya mau temuannya tidak ada pengaruhnya. Boleh nggak? Hipotesis saya tidak terdapat pengaruh. Kalau menurut saya, setiap ada aksi, pasti ada reaksi. Kalau menurut saya, pasti ada reaksinya gitu. Maupun itu, walaupun tidak ada pengaruh itu sebetulnya jawaban. Cuman pengaruh dari itunya tuh apakah ada datanya tidak berpengaruh atau bagaimana gitu. Kalau misalkan datanya ada gitu yang misalkan dari autor lain ternyata bilang kalau misalkan gaji itu tidak ada hubungannya dengan dengan kinerja karyawan, berarti itu sah-sah saja. Bahkan kalau misalkan itu bisa dikaji ulang karena belum tentu berdasarkan, jadi patokannya itu populasinya seperti apa, terus populasinya seperti apa, terus pengambilan sampelnya bagaimana, lalu karakteristik sampelnya seperti apa begitu. Ya, oke. Jadi boleh-boleh aja ya, Bu. Adapun Ya. hasilnya nanti gimana hasil research, hasil bab 4-nya ya. Betul. Oke. Oke, saya lanjut ya. Kemudian yang berikutnya, jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya. Ada yang deskriptif,
ada yang komparatif, ada yang asosiatif. Biasanya kalau yang makin ke bawah makin kuantitatif begitu ya. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, yang menggunakan statistik maksudnya ya. Risetnya nanti menggunakan statistik. Oke, kemudian yang berikutnya, ini boleh deskriptif nggak risetnya tesis itu? Boleh ya Bapak Ibu sebetulnya ya. Nah, ketika kita mulai menulis dan dia sifatnya deskriptif, sebetulnya kita membahasakan secara detail apa yang menjadi tujuan penelitiannya. Nah, biasanya jadi kalau ada yang nanya, apa sih bedanya S1 sama S2 sama S3 itu biasanya ada yang nyebutnya begini ya, kalau dulu saya pernah dengarnya gini. Jadi kalau S1 itu bahasannya luas, makin menjadi lebih sempit, lebih detail, metodologinya jadi lebih canggih, dan temanya lebih kekinian begitu ya. Jadi nanti si bahasan itu menjadi lebih dengan tema yang lebih baru. Nah, di sini kita lihat bahwa ini yang bisa membedakan antara S1, S2, dan S3. Nah, kalau versi Bapak Ibu sendiri kira-kira setuju nggak? Kalau yang saya dapat begini bunyinya, apa Pak? Atau saya nanya, apa Pak bedanya S1, S2, S3? Oh, bahasannya lebih detail kalau S2 atau S3. Kemudian metodologinya lebih canggih kalau S2, S3, dan temanya lebih baru katanya. Nah, pertanyaan saya kalau gitu berarti S1 nggak baru dong, nggak canggih dong. Temuan saya di bimbingan itu kadang-kadang mahasiswa S1 lebih canggih metodologinya dibanding S3 gitu ya. Kemudian fenomenanya kadang-kadang lebih baru yang S1. Atau mungkin itu cuma kasus aja ya, tapi secara umum biasanya karena pembimbing sama pengujinya lebih banyak di S2 dan S3, biasanya si mahasiswa menjadi lebih detail membahas mengenai sesuatu ya. Yang tadinya referensinya misalnya cuma 5 jurnal, ketika S3 menjadi 100 jurnal misalnya. Ketika S2 menjadi 50 jurnal misalnya gitu. Atau 50 artikel misalnya gitu ya. Gitu ya, misalnya. Nah, Mangga kalau ada pertanyaan begitu, saya mau tahu nih, apa sih pembedaan S2, tesis S2, S3, dan S1 apa sih sebetulnya bedanya? Menurut Bapak Ibu apa? Ada yang tahu? Ada yang punya ide menjawabnya? Kalau versi saya yang tadi, yang kalau saya dengar yang tadi. Tapi kalau Bapak Ibu punya versi lain, mungkin ada ide. Misalnya Pak Untung. Pak Untung bedanya nanti tesis dengan skripsinya apa Pak Untung? Apa? Ya, pertanyaannya nanti yang membedakan tesisnya Pak Untung dengan skripsinya Pak Untung apa kira-kira? Apa ya? Belum kebayang saya, Pak. Belum kebayang ya? Ya. Belum ada strategi ya? Nanti mau diapain itu? Tapi ada rencana mau melanjutkan skripsinya nggak? Sepertinya enggak, Pak. Karena udah beda dunia, itu sudah lama sekali, Pak. Jadi sekarang cari ini ide baru ya? Iya. Ini saya mau nulis tentang ini aja gitu ya? Ya, kalau dulu itu tentang ini efisiensi pengambilan sampah dari TPS di Sukabumi. Karena saya lihat kalau pengambilan sampah itu kadang-kadang truknya nggak penuh gitu ya, sehingga kubikasinya nggak maksimal, jumlah tripnya jadi lebih banyak dari yang seharusnya. Gitu. Hari ini kayaknya udah nggak itu lagi, Pak. Nggak ke arah situ lagi ya? Beda sama sekali ya? Beda. Oke, kalau pendapatnya Bu Reniwan,
Saya nanya nih, Bu Reni, saya mau bikin tesis. Pembedanya sama skripsi saya kira-kira apa, Bu? Kalau menurut saya mungkin tingkat kedalaman analisanya mungkin ya Pak. Contohnya gimana? Ya kalau skripsi mungkin masih apa ya, masih istilahnya kayak baru sampai kulit-kulit luarnya aja gitu. Sementara kalau tesis apa ya, tingkat kedalamannya analisanya itu lebih dalam, lebih komprehensif, dan ya itu seperti di slide ini metodologinya pun lebih canggih. Setuju ya, berarti metodologinya lebih canggih ya. Oke, ya mudah-mudahan kebayang dan sudah punya tema ya masing-masing ya. Oke, sistematika penulisan tesis seperti biasa pendahuluan, bab 2 telah pustaka, dan pengembangan model penelitian, dan bab 3 metode penelitian dan teknik analisis data. Oke, itu udah tahu ya. Kemudian pendahuluan isinya apa? Latar belakang penelitian, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Tadi pertanyaannya kalau latar belakang apa aja isinya, yaitu yang saya sampaikan kalau bisa ada 3 komponen itu ya. Ada fenomena, kemudian ada teori, dan kemudian ada penelitian terdahulu yang dibahas di dalamnya. Dan kombinasi ketiganya nanti mudah-mudahan bisa menjadi awal dari perumusan masalah. Begitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita bikinnya di fenomena, latar belakang, itu biasanya di apa namanya? Biasanya kan bentuknya gini ya. Gitu ya biasanya bentuknya. Nah, bentuknya begini, kemudian nah di sini nanti dia akan menghasilkan judul. Nah, ini akan menghasilkan judul. Nah, di sini kalau dia variabel biasanya ya. Kalau dia ini variabel berarti di sini variabel dependennya dulu. Atau variabel yang dikenainya dulu, misalnya Y. Kalau dia variabel ya. Kemudian nanti mengerucut ke bawah menjadi variabel independen. Independen dan itu pakai T. Oke. Kalau dia X1, X2, X3 begitu ya. Biasanya kan begitu ya. Jadi dari yang dikenainya dulu kemudian menjadi yang nah, di sini juga ada fenomena biasanya. Fenomenanya umum. Kemudian masuk teori. Sini masuk teori. Kemudian masuk ke penelitian terdahulu. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi, di latar belakang, kalau secara sederhana, ngomongannya gitu. Jadi, di ujung biasanya berdasarkan apa yang dipaparkan dari pernyataan di atas, maka peneliti berencana untuk menulis mengenai analisis implementasi kebijakan Peraturan Perundangan Nomor 21 2020 mengenai di Kabupaten Bandung. Nah, biasanya gitu. Jadi dia udah ngomongin fenomena, teori, penelitian terdahulu, dan seterusnya. Oke, begitu. Nah, nanti baru di belakangnya ditutup dengan judul.
Sesudah munculnya judul, maka kita bisa merumuskan rumusan masalah ya. Kemudian habis itu kita bisa memunculkan tujuan penelitian dan seterusnya. Tujuan penelitian dan seterusnya. Oke, kemudian apa yang menjadi masalah penelitian? Oh, ini udah ya, fenomena gap. Nah, fenomena gap kondisinya bisa seharusnya lebih rendah daripada harapan atau lebih tinggi daripada harapan, sehingga memunculkan fenomena-fenomena. Ini misalnya fenomena gap absensi pegawai BKD Kota Malang 3 tahun terakhir. Nah, di sini kita lihat misalnya tahun 2006 jumlah tidak masuknya misalnya 11. Tidak masuknya 36, 2007 42, 34. Kemudian dianalisis kenapa dia begini dan begitu, nanti baru kita bisa putuskan kenapa kita memilih jumlah kehadiran pegawai ini sebagai variabel. Apakah variabelnya ini memang layak diangkat untuk menjadi variabel atau sebetulnya normal-normal aja nggak perlu diangkat misalnya begitu ya. Nah, gitu. Kemudian yang seterusnya silakan dikerjakan gitu ya. Jadi yang bikin tesis itu nggak jalan-jalan karena nggak dikerjakan gitu. Terlalu banyak ide, terlalu banyak terlalu banyak fenomena, terlalu banyak Biasanya kalau kita udah kerja tuh biasanya idenya banyak banget ya. Pak, saya udah 20 tahun kerja nih, udah pingin banget nulis, tapi bingung yang mau ditulis yang mana. Ya, selama bekerja yang lama itu, akhirnya dia memunculkan banyak fenomena. Ketika fenomenanya nggak bisa ditemukan, akhirnya kita susah menelitinya. Begitu. Jadi rekomendasi saya, kalau misalnya kita mau mulai menulis tesis, kunci dulu si judulnya ya. Fenomenanya dipilih dulu di antara yang banyak itu gitu. Kalau fenomenanya udah kepilih, nanti kita nulisnya jadi lebih gampang dan nggak tergoda untuk nulis yang lain. Yang bikin lama kita nulis biasanya terlalu banyak yang mau kita tulis di waktu yang bersamaan. Gitu ya? Kealami nggak, Bapak Ibu? Atau belum? Biasanya kalau yang udah pengalaman kerja biasanya ini menarik, akhirnya nggak jadi-jadi mulainya gitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Oh, ini udah muncul Xiaomi. Xiaomi kok namanya kayak orang Jepang. Emang orang Jepang ya? Enggak, Pak, orang Sunda. Oh iya. Tresnawati iya. Reswanti, Pak. Oh, kan Tresnawati ya. Oke, ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan, silakan. Enggak ya? Belum ada, Pak. Belum ada ya, Pak? Oke, kalau enggak ada Bapak Ibu, mungkin ini ada yang mau saya tanya nih ya. Tapi medianya saya bingung nih. Saya belum buka Live Unpad, udah dipakai belum Bapak Ibu? Nah, kalau medianya di Live Unpad belum kebuka, ini ngejawabnya di mana ya enaknya? Kalau enggak, ada yang bisa bantu saya jawab nggak? Apa sih state of the art itu sebetulnya? Ada yang pernah dengar istilah state of the art? Kemudian apa sih sebetulnya state of the art itu? Temuan baru, Pak. Temuan baru. Nah, contohnya gimana? Misalkan kayak gaya gravitasi itu kan karena ya seperti ilmuwan-ilmuwan yang dulu
menemukan gaya gravitasi, hukum Newton, begitu-begitu, itu masuknya state of the art, Pak. Ya, kalau di dalam tesis kita penting nggak state of the art? Harusnya setiap penelitian itu ada yang baru, cuman bisa juga yang dulu-dulu itu ketika di tahun berikutnya sudah apakah masih relevan atau tidak? Oke, bagus Bu. Ya, jadi artinya PR Bapak Ibu di dalam tesisnya adalah memunculkan state of the art dari tulisannya gitu ya. Adapun tekniknya gimana? Tadi kata Bu Afifah, apa keunikan tulisan kita? Tekniknya gimana? Nanti kita coba pelajari ya. Kemudian bagaimana menemukan state of the art? Nah, itu ada beberapa teknik, antara lain adalah melihat keunikan tulisan kita dibanding tulisan yang lain begitu. Supaya menghindari tulisan kita dianggap plagiasi atau menulis dengan tema yang sama, cuma daerahnya aja yang dibedain, itu juga tidak direkomendasikan. Kemudian Bapak Ibu, ini ada juga yang misalnya kita sudah mulai, ini sebetulnya udah mulai bikin tesis semua, udah ada pembimbingnya semua Bapak Ibu? Sudah punya? Belum ada pembimbing, Pak. Belum ada pembimbing ya? Pembimbing Tapi sudah ada, tema-tema Pak. udah kebayang? Tema tulisan udah kebayang Bapak Ibu? Kalau di AP sudah ada pembimbing, Pak. Oh, di AP udah ya? Yang belum di KP sama AB? ABIS sama kebijakan publik belum? Udah ya? Belum? Di ADBIS belum. Belum ya? Oke. Oke Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu bikin ini ya. Ini yang ini nih. Nih. Istilah materi berikut berdasarkan jurnal yang telah di-download ya. Ini misalnya jurnalnya ada 10 misalnya ya. Nomor 1, 2, 3 ke bawah. Kemudian tulis penulisnya, kemudian tulis judul dan tahunnya, kemudian tulis persamaan dengan tesis kita. Misalnya kita punya judul tesisnya pengaruh motivasi, kinerja pegawai terhadap gaji karyawan di Kota Bandung misalnya gitu ya. Itu tema kita. Ada motivasi, ada kinerja terhadap gaji. Jadi variabel X1-nya motivasi, X2-nya kinerja, Y-nya itu gaji ya. Nah, jadi kalau misalnya saya nemu judulnya hampir mirip, tapi yang beda dia nggak pakai variabel gaji, berarti di perbedaan saya tulis tidak menggunakan variabel gaji, tapi misalnya variabel misalnya variabel kalau SDMT ya, motivasi atau pelatihan. Dan bikin kesimpulannya, begitu ya. Kemudian di bawah kolom yang Bapak Ibu bikin, kemudian tulislah kalimat berikut setelah mengisi matriks di atas. Misalnya 10 jurnal ya, 10 jurnal di-download, kemudian dibikin perbedaan persamaannya, kemudian kesimpulannya apa. Kemudian Bapak Ibu tulis di bawahnya, berdasarkan tabel di atas, maka penelitian ini memiliki keunikan yaitu yang pertama, misalnya penelitian dilakukan di Kota Bandung atau di Indonesia. Sedangkan contohnya ada di Kamboja, di Vietnam, atau di Afrika Selatan. Kemudian yang berikutnya, penelitian ini memiliki keunikan karena dilakukan pada wanita. Sedangkan penelitian lain tidak memisahkan gender. Penelitian ini memiliki keunikan karena dilakukan pada usia 15-25 tahun. Sedangkan penelitian lain tidak menggunakan tahun sebagai batasan. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, silakan dibikin 1 lembar saja atau pakai PDF gitu ya, diketik, nanti minggu depan silakan dikumpulkan kepada saya ya.
Kebayang Bapak Ibu ini? Yang Siap, Pak. Kebayang, perbedaan, kalau perbedaan tadi antara Bandung, Indonesia, atau negara mana gitu Pak ya. Kalau yang kesimpulannya apa Pak? Per satu, misalnya dari, kan ini ada 10 yang Iya. tesis nomor 1, di kesimpulannya apa kita bikin? Atau kesimpulan itu dari 10-10-nya atau per satu tesis? Per satu. Per satu. Jadi misalnya Pak Untung nulisnya yang pertama menemukan dia penelitiannya di India. Kemudian dia menggunakan Smart PLS. Kemudian dia menggunakan 3 variabel independen, 2 variabel dependen misalnya gitu. Nah, itu kesimpulannya di situ, Pak. Yang menunjukkan perbedaan dengan tesis kita. Tesis kita misalnya menggunakan SEM. Kemudian penelitian variabelnya cuma 2 dan seterusnya. Nah, gitu, Pak. Jadi kesimpulannya Bapak bisa lihat di abstraknya lah ya. Di abstraknya bisa Bapak simpulkan. Kebayang, Pak? Oke, Pak. Ya. Mangga, ada lagi? Punten Pak, untuk referensi jurnalnya minimal tahun berapa? Misalnya 2010 ke atas atau 2010 ke bawah udah nggak boleh gitu Pak? 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ya. Baik. Ya. Terima kasih 2012 Pak. ya berarti ya. 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 Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau untuk keunikannya, poin minimalnya berapa Pak yang harus dicatat? Pokoknya Bapak Ibu mikirnya tulisan yang saya tulis ini betul-betul tidak ada di seluruh dunia. Jadi kalau dia semakin banyak pasti semakin unik ya. Gitu Pak. Siap, terima Tapi kasih, kalau Pak. cuma nemunya satu ya nggak apa-apa, satu aja. Ya. Kejawab ya Pak? Ada lagi? Siap kejawab Pak. Ya, kasih. Masih ada Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada waktunya 1 minggu ya. Kemudian ini referensi videonya bisa dilihat di sini. Ini pustaka bahan. Oke, saya share aja deh. Ini perlu nggak Bapak Ibu ini? Sini saya share lewat chat ya. Boleh, Pak. Bentar, saya share. Bapak, saya mau tanya kalau mata kuliah ini ada grup WA-nya enggak ya? Bikin aja Bu. Boleh minta kontaknya Pak? Nomor HP saya 081 081 223 3 223 23 89 9 634. 634. Ya. Saya ulang ya Pak. Ya. 081 Ya. 223 Ya. 896 34. Ya, betul. Nanti saya diundang aja ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sebentar saya share ini nih, roadmap penelitian. Udah sampai? Sampai ya? Sampai, Pak. Ya, Pak. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih ya Bapak Ibu. Jaga kesehatan. Ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kalau Bu Ida masuk minggu depan berarti ketemu habis UTS sama saya lagi. Tapi tugas tetap dikumpul ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, izin saya tutup ya.